warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk hari ini saya mohon maaf karena belum bisa ketemu di Zoom atau di Google Meet ya. Nah, nanti kita ketemu di Zoom atau Meet pada saat kalian sudah menerima kuota dari sekolah lagi. Nah, oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang multiple access tentang FDMA ya. Nah, oke, nanti materinya ini tolong dicatat ya. Nah, FDMA atau Frequency Division Multiple Access itu sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi komunikasi. Jika satu pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik satu pelanggan atau satu jalan. Jadi frekuensi division multiple access ini contohnya biasa digunakan di radio ya. Jadi misalnya di radio itu yang kita gunakan itu kan ada frekuensi-frekuensi. Misal saya mau dengar Makassar Info, saya mau dengar apalagi ya, saya jarang dengar musik ini kalau di radio. Jelasnya itulah, ada 89 FM, ada 100 FM, itu contohnya penggunaan FDMA. Jadi satu sinyal frekuensi maka satu juga radio, satu juga siaran radio. Ya tidak mungkin di frekuensi yang sama itu ada dua siaran. Oke, itu penggunaan FDMA. Nah, lanjutan FDMA, pada saat pelanggan A sedang menggunakan jalan itu, maka pelanggan lain tidak dapat menggunakan sebelum pelanggan A selesai. Ya. Jadi kalau dalam waktu yang bersamaan ada 100 pelanggan yang ingin berkomunikasi dengan rekannya, maka sudah tentu diperlukan 100 pita frekuensi. Oke. Nah, kalau setiap pita memerlukan lebar 30 kHz dan frekuensi yang digunakan berawal dari 890 MHz, maka pita frekuensi kanal 1 mulai dari 890 MHz hingga 830. Oke, di sini kelipatannya 30 ya. Frekuensi kedua kelipatannya 60. Frekuensi ketiga dari 60 ke 90. Sedangkan lebar total keseluruhan pita yang digunakan adalah 100. Jadi dalam penggunaan radio misalnya menggunakan 890 MHz, itu yang digunakan hanya 100 saja ya, hanya 100 saja yang bisa digunakan. Nah, jika frekuensinya digunakan mempunyai batas bawah 890 MHz, maka batas atasnya 893 Hz. Nah, jadi batasnya dari 890 hanya sampai dengan 893. Nah, 893 ini dari 890 sampai 893 antaranya itu dibagi 100 ya. Oke, lanjut. FDMA lanjutan. Frekuensi yang tersedia untuk komunikasi bergerak dibatasi oleh peraturan yang ada karena frekuensi-frekuensi lain pasti digunakan untuk jatah keperluan yang lain pula. Sementara jatah frekuensi yang ada pun harus dibagi antar penyelenggara telepon seluler. Nah, kalau sekarang untuk telepon seluler itu sudah jarang-jarang menggunakan lagi FDMA ya. Nah, sekarang sudah menggunakan CDMA atau GSM, menggunakan kode. Nah, kalau kode yang kita gunakan sekarang misal Telkomsel ada 085, Tri 089, XL 087. Nah, itu dia sudah menggunakan CDMA, kode Division Multiple Access atau GSM. Nah, kalau FDMA bukan seperti itu ya. Oleh karena itu, untuk memperbanyak kapasitas dengan jumlah kanal yang terbatas, digunakan trik-trik tertentu sesuai dengan strategi si penyelenggara. Penyelenggara ini yang membuat salurannya, contoh kayak Telkomsel, Tri, XL, Indosat ya, itu penyelenggaranya. Nah, ini contoh frekuensi division multiple access dalam bentuk satelit. Misal ya, nah, misal uplink-nya ini berada di negara lain, sedangkan yang downlink-nya juga di negara lain, itu untuk melakukan hubungannya itu menggunakan satelit. Nah, frekuensi yang dilemparkan satelit itu secara broadcast atau menyebar. Nah, nantinya frekuensi satu ini akan mengirimkan pesan menuju ke
downlink atau menuju ke penerima, tetapi melalui jaringan frekuensi atau melalui saluran frekuensi yang dilempar oleh satelit. Nah, tidak mungkin satelit akan memberikan frekuensi yang berbeda. Misal, satelit memberikan frekuensi 1 pada pengirim, tidak mungkin yang diberikan frekuensi si penerima itu frekuensi 3 atau frekuensi 2. Nah, itu ya, itu kalau FDMA. Jadi dia menggunakan satu frekuensi saja. Oke, kita lanjut. Frekuensi diffusion multiplexing berbeda dari FDMA. FDM ya, teknik lapisan phasing yang menggabungkan dan mengirimkan saluran bandwidth rendah melalui saluran bandwidth tinggi. Di sisi lain, metode akses pada lapisan data link. Oke. FDMA mendukung tugas permintaan desampling tugas tetap. Permintaan tugas memungkinkan semua pengguna akses terus-menerus dari spektrum radio dengan menetapkan frekuensi carrier, sementara menggunakan proses tugas statistik. FDMA sistem permintaan tugas pertama satelit Comsat pada seri IVA, Intelsat, dan satelit 5. Oke, sekarang penggunaan FDMA ini pengembangannya dia menuju ke satelit, bukan lagi penggunaannya menuju ke bagian telepon seluler. Nah, beda kalau FDM. Kalau FDM dia main di data link. Data link ini dia bermain di lapisan IT atau teknologi informasi, penggunaan komputer ya, jaringan komputer. Kalau FDMA penggunaan jaringan satelit. Oke, itu perbedaannya. Nah, adapun kanal frekuensi. FDMA setiap penggunaan berbagi kanal frekuensi atau transponder satelit secara bersamaan, namun setiap pengguna mentransmisikan pada frekuensi tunggal, kompatibel dengan sinyal digital dan analog. Oke. Filter yang sangat efisien dalam hardware radio bertentangan dengan CDMA dan TDMA tanpa masalah waktu yang ada di TDMA sebagai hasil dari penyaringan frekuensi, tidak rentan terhadap masalah jauh dekat yang ada di CDMA. Semua pengguna mengirim dan menerima pada frekuensi yang berbeda karena setiap pengguna menerima sebuah slot frekuensi individu. Oke, jadi kalau misalnya kita melakukan kalau misalnya kita mendengar radio, itu setiap radio memiliki slot-slot frekuensi tertentu, tidak mungkin satu slot yang lainnya. Oke, dua teknik utama pada FDMA. Yang pertama itu, dua tekniknya ya, sebentar, yang pertama dan yang kedua. Nah, sini penjelasannya dulu. Frekuensi diffusion multiple access salah satu analog yang paling umum beberapa metode akses. Pita frekuensi dibagi menjadi saluran bandwidth yang sama sehingga setiap percakapan dilakukan pada frekuensi yang berbeda. Oke, beda kalau CDMA itu percakapan bisa saja dilakukan di frekuensi yang sama, di waktu yang sama, sehingga pada saat kita menelpon dengan teman kita atau ada pertukaran informasi, itu bisa saja bertukar informasi ya. Kalau misalnya dia menggunakan FDMA, itu satu saluran, satu frekuensi, satu orang saja, jadi tidak mungkin terjadi pertukaran informasi. Nah, ini yang pertama, multi channel per carrier ya. Multi channel per carrier dengan beberapa saluran per carrier MCPC, beberapa subcarrier digabungkan atau multiplexing menjadi bitstream tunggal sebelum dimodulasi ke pembawa ditularkan dari satu lokasi ke satu atau lebih lokasi terpencil. Oke. Di sini maksudnya beberapa frekuensi yang disatukan ketika ingin membawa data tersebut. Makanya nanti di sini pengirimnya misalnya ada 5 orang pengirim. Nah, nanti disatukan dulu frekuensinya, disatukan sinyalnya, lalu dikirim ke satelit. Setelah dikirim satelit dan diterima oleh si penerima atau stasiun bumi penerima, nanti di sini akan dipecah lagi menjadi frekuensi tersendiri. Nah, oke. Di single channel per carrier mengacu menggunakan sinyal tunggal pada frekuensi tertentu, dan bandwidth digunakan pada satelit siaran untuk menunjukkan bahwa stasiun radio tidak multiplexing sebagai subcarrier ke pembawa video tunggal, melainkan secara independen berbagi transponder. Oke.
Saya rasa kalau uh, perbedaan yang mencoloknya, misalnya kalian pada saat menembak satelit ya, contoh Cinasat. Nah, misalnya kalian menembak Cinasat, itu kan ada transpondernya. Setiap satu transponder, biasanya kalau satu transponder banyak sinyal yang kita dapat ya, sinyal televisi. Ada Indosiar, ada Trans TV, ada Antv, biasa toh. Nah, kalau misalnya sudah dapat semua, nah itu bisa saja namanya menggunakan multi. Kalau misalnya single channel, misalnya transpondernya satelit itu satu, maka yang disiarkan itu hanya satu sinyal. Makanya dikatakan biasanya ada siaran HBO. Kenapa HBO? Karena itu menembak satu sendiri transpondernya saja. Nah, beda kalau Cinasat, satu transponder bisa beberapa sinyal ya. Tapi kalau single channel ini biasanya, contoh kalau kita mau beli HBO, Iflix, itu kan satu channel saja, tidak ada channel lain. Nah, itu yang kita beli transpondernya ya. Oke, lanjut nih metode FDMA. Metode FDMA Gorbeen yang digunakan antara spektrum sinyal yang berdekatan untuk meminimalkan crosstalk antara saluran. Nah, crosstalk ini maksudnya di situ bisa saja terjadi persilangan atau pergantian frekuensi antara saluran. Band frekuensi tertentu diberikan kepada satu orang dan akan diterima dengan mengidentifikasi masing-masing frekuensi di akhir penerimaan. Nah, maaf ya terlalu cepat tadi penjelasannya. Saya harap nanti kalau misalnya anak-anak mencatat bisa di pause baru dicatat kembali. Ya ini agak penting ya dicatat nanti. Nah, sekarang lihat bedanya di sini, multiple subcarrier, multiple channel ya, dengan menggunakan single carrier. Nah, kalau misalnya dia multiple, misalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, di sini ada 12 sinyal. Di sini ada 12 saluran, itu nanti dikirimkan bersamaan ke penerima. Nah, tapi salurannya itu berbeda-beda. Jadi saluran di sini ada ANTV, ada RCTI, tinggal kita mengganti saluran saja. Nah, beda kalau single carrier. Single carrier ini dia hanya satu siaran saja. Nah, ini hanya satu siaran saja. Nah, di belakang ini memang ada siaran, tapi dia ini yang siaran yang lainnya itu perbedaannya dia transpondernya berbeda, sehingga pengambilan jalur frekuensinya itu berbeda. Ini single, ini multi ya, mungkin seperti itu. Kalau misalnya memang nanti belum agak jelas, silahkan nanti WA saya atau Telegram secara pribadi ya. Nah, keuntungan FDMA. Sistem FDMA menggunakan bitrate rendah, waktu simbol besar dibandingkan dengan rata-rata delay speed, menawarkan keuntungan sebagai berikut: mengurangi informasi bitrate dan penggunaan kode numerik efisien, meningkatkan kapasitas, mengurangi biaya dan menurunkan gangguan simbol. Persamaan tidak perlu. Sistem FDMA dapat dengan mudah diimplementasikan. Sistem dapat dikonfigurasi sehingga perbaikan dalam hal encoder dan pengurangan bitrate dapat dengan mudah dimasukkan karena transmisi secara kontinu berlanjut. Jumlah bit yang diperlukan untuk sinkronisasi dan framing mudah. Oke. Kekurangannya ini, FDMA tidak berbeda secara signifikan dari sistem analog. Meningkatkan kapasitas tergantung pada pengurangan sinyal. Iya, ini sebuah medium. Saya bikin video, ini nanti saya videokan, lalu saya upload ke YouTube. Nah, ini catatan anak. Sebentar dulu. Ya. Oke, sorry. Tadi ada noise. Nah, laju aliran maksimum persaluran tetap dan kecil. Oke, di sini laju alirannya itu tetap dan kecil. Bisa saja terjadi interferensi. Penjaga pita menyebabkan pemborosan kapasitas. Oke. Kenapa dikatakan pemborosan pita menyebabkan kapasitas? Karena di sini frekuensinya hanya mengalir satu persatu. Nah, hardware menyiratkan filter narrowband yang tidak dapat mewujudkan dalam very large scale integration karenanya meningkatkan biaya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan frekuensi, itu harus menambahkan lagi filter narrowbandnya dengan untuk mewujudkan ini
very large scale integration. Nah, itu mengakibatkan meningkatnya lagi biaya. Oke, mungkin jika anak-anak penjelasan saya tadi kurang jelas, mohon di Telegram atau dikirim secara WhatsApp ya. Nah, untuk hari ini kita tidak melakukan Zoom ya, karena ini apalagi namanya, nanti kalian terima kota lagi baru kita lakukan Zoom. Oke, yang mau bertanya silahkan di Telegram atau di WhatsApp. Oke, mungkin hari ini sekian dulu. Nanti silahkan dicatat yang materinya ya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.